ciri-ciri utamanya itu adalah paling anti terhadap perbedaan dan mudah sekali mengkafir-kafirkan orang lain itu. Nah, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki?" Siapa kalau gitu yang syirik? Ar-rami amil marmi? Yang menuduh apa yang dituduh? Kata Rasulullah, "Balir rami." Orang yang menuduh itu ya artinya akan terkena imbasnya. Allah. Kan ada idiom nih. Kalau nikah ndak pacaran itu kayak membeli kucing dalam karung. Gitu kan. Gitu. Kadang-kadang ada pembodohan semacam itu atau ada orang yang mengatakan seperti itu. Mau sih ini kan mau menjadi teman kita seumur hidup. Itu gimana menjawabnya? Ini pertanyaan agak panjang, Lora. Dari akun Naila Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nitip pertanyaan ke Lora. Berikut pertanyaannya. Bagaimana sikap yang tepat dan cara biar tetap teguh pendirian ketika punya beberapa teman yang punya ayang dalam kurung pacaran, baik itu dalam istilah umum atau istilah Islami, mungkin ta'aruf gitu ya, Lora ya. Bahkan yang cuma deket buat saling bercandaan lewat chat, jujur lumayan iri melihat seperti ini. Apalagi kita sering atau hampir bertemu setiap hari, di mana tiba-tiba kalau dengar dia habis jalan sama doi dan sebagainya. Nah, bagaimana mungkin menanggapi atau menyikapi godaan-godaan semacam ini di akhir zaman? Ini teman-teman kita ini kalau ingin bersikap kepada suatu hal, maka satu hal yang perlu kita miliki itu adalah ma'rifatul qimah. Tahu harga sesungguhnya dari perkara tersebut. Hmm. Jadi mengapa kok selama ini banyak anak-anak muda yang berpegang teguh kepada agamanya itu merasa iri kepada orang-orang yang pacaran, orang-orang yang bermaksiat dan lain sebagainya, ya. Karena mungkin dia tidak tahu ya bahwa harga pacaran itu harganya apa, ya. Banyak anak-anak muda sekarang menganggap bahwa harga pacaran itu mahal. Oh, pacaran itu sesuatu yang wow, pacaran itu sesuatu yang keren, ya. Penyebabnya apa? Karena mereka terbiasa melihat hal-hal seperti itu di sosial media. Karena lingkungan sekitar mereka membiasakan mereka untuk musyahadatu ahlil fiski, melihat orang-orang yang nakal, melihat orang-orang yang jauh dari Allah. Akhirnya timbul pikiran dalam diri mereka bahwa maksiat itu suatu hal yang biasa. Bahkan timbul kesimpulan maksiat seperti pacaran itu suatu hal yang keren, suatu hal yang lazim, suatu hal yang normal, suatu hal yang seharusnya anak muda juga sama seperti itu. Nah, ya, maka jika kita itu mulai terpengaruh oleh pikiran-pikiran seperti itu, kita harus introspeksi diri. Kita harus ingatkan diri kita bahwa itu maksiat. Dan maksiat mau dibungkus seperti apapun, yang namanya maksiat itu kotor. Yang namanya maksiat itu hina. Yang namanya maksiat itu enggak keren sama sekali. Maka dengan menanamkan mindset seperti itu dalam diri kita, kita enggak mungkin akan iri, ya, enggak mungkin akan pengen seperti itu, bahkan kita akan merasa jijik, ya, dan kasihan terhadap orang yang jatuh pada hal seperti itu. Nah, maka sekali lagi penting bagi kita, lebih-lebih kita sekarang di zaman sosial media, semuanya bisa kita lihat, semuanya bisa kita saksikan, ya, semuanya bisa kita inginkan, pingin seperti ini, pingin seperti itu, untuk selalu membentengi diri kita dengan ilmu, ya, membentengi diri kita dengan mindset, dengan pikiran-pikiran yang selama ini kita dapatkan dari para kiai kita, dari para ulama kita, para orang tua kita, bahwa hal yang seperti itu tidak baik, tidak benar, dan kemaksiatan itu ya sengetren apapun yang namanya maksiat itu enggak keren sama sekali. Seperti itu. Jadi mungkin penting juga untuk memilih circle ya, Nah, Pak. betul, karena sekarang kita ini yang lebih penting itu circle al-onliniyah. Nah, gitu. Ya, Itu yang sulit dibatasi. betul ya. Circle kita, circle algoritma yang online ini penting sekali. Jadi algoritma gimana, apa yang kita like, apa yang kita share, apa yang kita follow, itu akan berpengaruh dalam lingkungan online kita, ya. Berarti di samping men-screening memilih teman-teman di dunia nyata, memilih apa yang kita follow, memilih apa yang kita like, Ya, itu sangat penting juga. penting sekali. Kita akui ya, mau kita akui atau tidak, ya, kebanyakan waktu anak-anak muda sekarang itu lebih banyak habis di online Oke. daripada di offline. Data itu menunjukkan bahwa anak-anak muda sekarang, ya anak-anak Gen Z khususnya, itu menghabiskan waktunya untuk berseluncur di sosmed itu sekitar 10 jam. Lah haula wala quwata. Hampir dari
separuh waktunya ketika dia bangun. Oke oke. Bahkan lebih banyak daripada waktunya ketika dia tidur. Bahkan kadang-kadang udah ada teman-teman masih main HP. Iya. Ada yang seperti itu. Itu dia. Itu fenomena Gen Z ya. Jadi hati-hati dalam media sosial, pilihlah akun-akun yang kita follow dan sebagainya. Terus anu Lora, kan ada idiom nih, kalau nikah ndak pacaran itu kayak membeli kucing dalam karung, gitu kan. Iya. Kadang-kadang ada pembodohan semacam itu, atau ada orang yang mengatakan seperti itu. Mau sih ini kan mau menjadi teman kita seumur hidup. Kalau kita nggak pacaran itu kan sama dengan membeli kucing dalam karung, itu gimana menjawabnya? Yang jelas kita ya selama ini kita diajari dan kita yakin itu sebagai pedoman hidup kita, tidak ada kebaikan sama sekali dalam hal yang dilarang oleh Rasulullah Allahumma SAW. sholli alaihi. Ya, baik kebaikan duniawi apalagi kebaikan akhirat. Jadi jangan kita tertipu oleh orang yang mengiming-imingi, "Oh ini ada maslahatnya. Oh ini ada tujuan baiknya." Oh jangan terpengaruh. Kalau memang itu dilarang oleh Rasulullah udah, cukup sampai di situ saja. Kita yakin di situ ada keburukannya meskipun mungkin secara zahir ada maslahatnya, tapi itu dilarang Rasulullah, sebenarnya kita yakin di situ nggak ada kebaikan sama sekali, ya. Sekarang ini kan untuk mengetahui karakter pasangan yang akan kita nikahi misalkan nggak harus pacaran, ya kan bisa mungkin kita bertanya kepada orang-orang sekitarnya, Riset. iya riset, ya kan, ngepoin gitu istilahnya ya, nggak harus kita pacaran. Itu Oke. Dan menariknya teman-teman, ada satu riset ya, mungkin teman-teman pernah menonton video viral seorang kepala sekolah yang berpidato. Jadi anak-anak muda yang secara sadar memilih untuk tidak pacaran, itu jiwanya lebih tenang, kepribadiannya lebih matang, dan punya lebih banyak waktu untuk mengembangkan potensi diri. Karena tidak ada istilah galau, tidak ada istilah jealous atau cemburu, tidak ada istilah untuk sakit hati dan sebagainya, sehingga sibuk untuk mengembangkan diri. Oke, Masya Allah Lurah, terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya, ini dari @SSG Indonesia Corp, wah panjang sekali nih. Bagaimana harusnya kami, Nahdien Awam, menyikapi segala perbedaan yang terjadi akhir-akhir ini? Pasalnya, amaliyah kami selalu menjadi samsak di media sosial oleh kelompok sebelah. Saya khawatir tradisi dakwah yang baik ini mulai terkikis dengan banyaknya pemuda awam yang mudah sekali terpengaruh. Di samping kami mengamini bahwa banyak oknum yang terlewat batas dalam menjalankan tradisi-tradisi yang ada, dan jika boleh, mohon dijelaskan tanda-tanda khawarij yang disebutkan dalam hadis-hadis, agar kami mampu memilah sifat-sifat yang cenderung mengarah pada sifat khawarij. Matur nuwun. Oke. Nah seperti ini, bagaimana kita bijak menyikapi, perbedaan? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Begini teman-teman, kita ini ya, pertama perlu membentengi diri kita dengan ilmu, ya. Jadi selama ini kalau memang kita banyak mendengar sekali ucapan-ucapan yang membuat kita ragu akan amaliyah kita, ya, maka cara terbaik adalah, telusuri ya sampai ke tulang-tulangnya gitu kalau bahasa anak sekarang. Telusuri ini ada dalilnya atau tidak, ya. Jadi yang punya dalil tuh bukan cuma mereka, kita juga punya dalil ya. Jangan dikira kita ini beramaliyah tanpa dalil. Ya selama ini memang kita banyak ya dari kaum-kaum sebelah itu yang punya pemikiran kalau ulama-ulama NU khususnya itu mengajarkan amaliyah tanpa dalil itu keliru besar, ya. Selama ini, saya itu pernah bagi sharing-sharing ya, sharing-sharing terkait amalan-amalan ini dan itu. Saya pernah di Facebook itu, gue sharing tentang amalan Syekhona Khalil. Ya, jadi Syekhona Khalil pernah mengambil, bagikan amalan pada keluarganya, itu amalan sebelum masuk rumah. Dia mewasiatkan untuk membaca salam, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, dan beliau katakan siapa yang mengamalkan amalan ini maka rezekinya akan lancar sampai mengalir ke rumah para tetangganya. Kalau nggak salah itu hadis juga ya, Lora? Nah itu, ada yang komen, Oh ya, gitu. "Oh ngapain ngamalin amal yang nggak diajarkan Rasulullah." Nah, itu kan biasa netizen ya. Tidak ada hadisnya. Ngapain ngamalin amalan yang nggak diajarkan Rasulullah. Nah, mereka kira para ulama kita ya nggak paham Quran hadis, ya. Oh, itu suatu bentuk suudzon yang sangat luar biasa bagi saya.
Nah, ternyata apa yang diucapkan, Syekhona Khalil ini ya, ada dalam salah satu kitab hadis yang meskipun itu bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, itu ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya. Oke, nah. Rasulullah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an baitihi wa anil jiran." Nah, ini barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas setiap masuk rumah, maka surat itu akan mengusir kefakiran dari rumahnya dan rumah para tetangganya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh. Diamalkan. Iya. Jadi jangan dikira para ulama kita itu nggak paham Quran hadis, mereka itu jauh urusan Quran hadis itu kita nggak ada apa-apanya. Ya, maka dari itu, perlu bagi kita ya untuk membentengi diri kita dengan edukasi-edukasi dan meyakini bahwa para kiai kita, para ulama kita tidak mungkin mengajarkan kepada kita suatu amalia yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya, tidak seperti tuduhan mereka, tidak seperti, framing mereka, ya. Dan memang selama ini permasalahan yang dimiliki oleh, kawan-kawan kita di sebelah itu, mereka itu tidak bisa membedakan antara mana yang ibadah dan mana yang tradisi. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Karena selama ini mereka itu memukul ratakan ya, bahwa apa yang kita amalkan ini berarti ibadah yang baru. Mohon maaf, seperti tradisi kita kemarin kita melewati tradisi amaliyah peringatan Isra Mi'raj, atau mungkin tradisi Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu SAW. alaihi. Nah, itu, Said Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Al-Anwarul Bakhiyah min Isra wa Mi'raji Khairil Bariyah, ketika menjelaskan tentang dalil peringatan Isra Mi'raj, itu beliau jawabnya simpel sekali. Beliau mengatakan anna hadzal ihtifal amrun adiyun. Jadi masalah peringatan ini, peringatan Isra, nuzulul Quran, Maulid Nabi, peringatan tahun baru Islam, ya. Itu sama seperti peringatan hari raya kemerdekaan mungkin Agustusan ya. Amrun adiyun, urusan tradisi. Ya, tradisi adat. Yang mana kalau ini tradisi, maka kembali pada kaidah if'al matasya malam tukhalif asyara. Nah, silakan kamu lakukan apapun, tidak perlu ditanyakan dalilnya karena ini bukan ibadah yang baru, ini tradisi selama kontennya, isinya, prakteknya tidak bertentangan dengan, syariat Islam. Jadi, selama ini amalia-amalia yang kita lakukan mereka pukul ratakan, oh berarti itu ibadah yang baru, nggak seperti itu, ya. Kita harus bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang adat. Nah, ya. Mereka kan seperti itu juga ketika kita selama ini melaksanakan acara haul, mereka katakan bid'ah. Dan padahal mereka selama ini setiap tahun memperingati Usbu' Muhammad ibn Abdul Wahhab, yaitu peringatan 1 pekan penuh mengenang Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya. Ketika di Iskal mereka katanya haul bid'ah, ini kok ada perayaan Muhammad bin Abdul Wahhab 1 minggu full lagi. Apa kata mereka? Enggak, ini kan tradisi. Kan ibadah yang baru, ini cuma perayaan untuk mengenang seorang dan bahasa mereka sendirilah. Itu sama saja. Ya, itu juga, seperti itu. Ini kita tidak sedang membuat ibadah yang baru, ini merupakan amalia-amalia yang bagian dari tradisi kita dan prakteknya pada kenyataannya tidak bertentangan dengan apa yang selama ini diajarkan baginda Nabi Muhammad. Oke, terkait, ciri-ciri Khawarij itu, banyak sekali yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang jelas ciri-ciri utamanya itu adalah paling anti terhadap perbedaan dan mudah sekali mengkafir-kafirkan orang lain. Itu ciri utama orang-orang Khawarij. Dan itu teman-teman luar biasanya sudah pernah disampaikan Rasulullah SAW ribuan tahun yang lalu. Di Said Usama Al-Azhari pernah menyampaikan hadis ini, satu hadis yang kata beliau merupakan salah satu tanda terbesar kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan fenomena yang akan terjadi di zaman sekarang. Ya, Rasulullah di situ mengatakan seperti ini, innama atakhawafu alaikum. Semoga yang paling aku khawatirkan atas kalian, itu kata Rasulullah, siapa? Rajulun qara'al Qur'an. Orang yang kalau Quran dari zaman dulu bukan hanya baca, hafal Al-Qur'an. Rajulun qara'al Qur'an, ya. Hatta idza ru'yat bahjatuh, sehingga ketika dia baca Quran sampai wajahnya itu terang benderang, ya. Kemudian fansalakho ala dhahri, dia itu fanabadzahu ya, fansalakho ala dhahri,
fanabadhahu. Kemudian itu dia berubah karena pemahamannya yang keliru. Ini kata para ulama, dia itu suka baca Quran tapi pemahamannya tidak sesuai. Gagal paham. Iya, gagal paham. Akhirnya apa? Penyebabnya kata Rasulullah dalam hadis itu, ya, fa hamala as-saif ala jarihi. Dia itu menghunuskan pedang atas tetangganya sendiri, wa ramahu bisyirik, dan menuduh tetangganya itu musyrik. Nah, mensyirik-syirikan tetangganya, mengkafir-kafirkan tetangganya sama Islamnya, sama muslimnya. Nah, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki?" Siapa kalau gitu yang syirik? Ar-rami amil marmi, yang menuduh apa yang dituduh? Kata Rasulullah, "Balir rami." Orang yang menuduh itu ya artinya akan terkena imbasnya. Nah, ini merupakan satu fenomena yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun yang lalu terjadi sekarang dengan Betapa beliau visioner sekali. iya, iya. Ya teman-teman, satu hadis ini disebutkan banyak para ulama dalam kitab-kitab. Masya Allah, Masya Allah. Tapi memang harus diakui juga bahwa di majelis-majelis kita, khususnya di Nusantara ini tidak banyak mengilmui itu. Mungkin ada baiknya juga sudah waktunya kita ini membuka kitab, membahas apa yang Iya, jelas ya. Kita tetap harus mengakui bahwa di antara kita pun juga ada hal-hal yang harus kita benahi, ya. Tradisi-tradisi yang bertentangan dengan apa yang selama ini diajarkan para ulama kita, ya. Tradisi joget-joget di majelis ilmu dan lain sebagainya, banyak. Kita nggak anti kritik, ya. Saya pernah ingat apa yang disampaikan oleh Gus Baha, kita ini harus berani menerima kritik, baru berani mengkritik, bahkan harus berani mengkritik diri kita sendiri. Nah gitu. Jadi kalau memang kita membela apa yang selama ini kita lakukan, amaliyah-amaliyah yang selama ini diajarkan para ulama kita, bukan berarti kita mengatakan kita ini semuanya sempurna, nggak perlu ada yang dibenahi, perlu, ada yang dibenahi perlu, ya. Masukan-masukan kita terima. Tapi memang kalau selama ini yang mereka salahkan, mereka sesatkan, itu tidak tepat gitu loh. Oke. Nah, perlu kita jawab, perlu kita jelaskan. Jadi memang pada sahibul majelis, pada orang-orang yang punya jamaah itu juga perlu selalu introspeksi gitu ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan dari berikutnya, @2 sudut pandang. Titip pertanyaan Gus, apakah bisa dipakai dalilnya suatu kebiasaan yang hanya sekali saja dilakukan Nabi atau sahabat Nabi, tetapi menjadi rutinitas di zaman sekarang, yaitu hal-hal yang sering disebut bid'ah, contoh tahlilan, rojaban, sholawatan dan sebagainya. Jadi sahabat atau Nabi hanya melakukan sekali, tapi kita kemudian melakukan itu rutin. Apakah yang semacam itu bisa dijadikan bid'ah? Mohon pencerahannya. Begini para teman-teman, ini kalau kita mau membahas yang ditanyakan satu-satu panjang Gus, cuma saya fokuskan ke satu pembahasan. Ada pembahasan ini yaitu fi'lun Nabi Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. kitab-kitab usul, apa yang dilakukan Rasulullah itu apakah juga bisa kita lakukan atau tidak, ya. Jadi para ulama menyimpulkannya ini nggak main-main, ya. Kata para ulama, tidak semua hal yang dilakukan Rasulullah itu bisa dilakukan umatnya. Bisa jadi itu ada khususiyah, ya. Contoh, baginda Nabi menikah lebih dari 4. Apakah itu artinya kita juga boleh? Tidak boleh. Itu firsiyah Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Nabi boleh wisol, berpuasa 2 hari berturut-turut, ya, tanpa diselingi dengan buka. Ya, itu bagi Rasulullah boleh. Tapi bagi kita itu tidak boleh. Jadi perlu sebenarnya fi'lun Nabi ini perlu dukungan dalil yang lain. Apakah yang dilakukan Rasulullah ini termasuk khususiyah atau bukan? Bisa dilakukan umatnya juga atau bukan? Mohon maaf, yang ditanyakan itu salah satunya adalah puasa Rajab, ya. Ini merupakan satu hal yang sering dipermasalahkan selama ini. Dalam puasa Rajab itu, ya, Rajaban itu maksudnya bukan puasa Rajab. Bukan. Rajaban itu peringatan Rajab atau mungkin Oke. ritual-ritual di bulan Rajab. Nah, sebetulnya sudah masuk pada pembahasan yang awal tadi. Ya, sudah kita bahas di Bagaimana kita ini harus bisa membedakan, ya. Mana itu yang tradisi, mana itu yang ibadah. Mungkin ini juga lah, kalau konteks yang nyambung dengan penjelasan awal, misal kunut subuh. Itu kan Nabi kan dalam beberapa riwayat
kunut kemudian meninggalkan. Meskipun ada riwayat yang lain bahwa Nabi kunut sampai akhir hayat beliau. Mungkin itu konteksnya barangkali. Oh gitu. Ya. Itu para ulama ya kalau memang ada dalil-dalil yang cukup kontradiktif, seakan-akan bertentangan satu sama lain, itu para ulama menjamikkan, Caranya? mengkompromikan ya, antara dua hadis ini apakah, dua hadis ini bisa dipersatukan atau tidak. Biasanya para ulama itu menimbang antara dua dalil, mana dalil yang lebih kuat menurut beliau yang menyimpulkan ya. Bisa jadi menurut mazhab Syafi'i yang dalil kuat menurut ijtihad mereka adalah hadis ini. Tapi menurut mazhab lain, mazhab Hanafi, dalil yang menurut mereka lebih kuat adalah dalil yang ini. Itu yang pada akhirnya menimbulkan Khilafiyah. khilafiyah, perbedaan dalam menyimpulkan suatu hukum, ya. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan di antara para ulama agar kita ini para umat Rasulullah bisa Kaum punya banyak Oke. opsi, pilihan ya di dalam mengambil suatu hukum, gitu. Jadi kalau konteksnya memang khilafiyah, kita tidak perlu saling gontok-gontokan. Iya, selama di situ ada rujukannya, selama di situ ada referensinya, selama itu ada dalilnya, gitu. Nah, semua dilakukan para ulama ya, apa itu, ala hudan wal ikhtilafu rahmah dikatakan ya. Kulluhum ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Semua itu mereka menyimpulkan suatu hukum dengan petunjuk yang mereka dapatkan dari Quran hadis. Wal ikhtilafu rahmah, perbedaan ulama kita itu adalah sebuah rahmat untuk kita. Oke, Masya Allah. Terakhir Lora, ini pertanyaan penting sekali menurut saya. Dari akun Harisma PMS 57. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, nitip pertanyaan. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua dan kepada guru yang paling utama? Yang pertama, bagaimana cara menyikapi bakti kepada orang tua yang usianya sudah sangat sepuh, sehingga secara perilaku seperti anak kecil kembali? Oke. Oke, ini penting sekali untuk dibahas, apalagi untuk anak-anak zaman now. Oke, teman-teman. Seperti ini teman-teman, banyak sekali mungkin yang mencoba membahas permasalahan ini. Ada yang mengatakan bahwa, "Oh, orang tua harus didahulukan ya, karena orang tua itu yang melahirkan kita selama ini, mendidik kita selama ini, yang lebih banyak waktunya bersama kita." Ada juga yang mengatakan sebaliknya, itu dan banyak sekali, lebih-lebih orang-orang pesantren ya, mengatakan bahwa, oh, guru itu mutlak harus diutamakan. Karena orang tua itu adalah merawat jasad kita saja, sedangkan guru itu merawat jiwa kita, ya. Berarti guru itu secara mutlak harus kita utamakan. Bagi saya teman-teman, antara dua jawaban ini, saya rasa bisa ada sisi ketidakbijakannya, ya. Hmm, Bagi saya, kalau bisa, sebisa mungkin harus kita utamakan kedua-duanya. kedua-duanya adalah Iya. prioritas. Iya, harus kita prioritas kedua-duanya. Karena kalau kita jawab salah satunya, ya itu akan ada peluang bagi si penanya untuk meremehkan Yang lainnya. yang lain, ya. Iya. Maka bagi saya dua-duanya ini merupakan satu hal yang merupakan satu kesatuan, harus kita prioritas semua, harus kita utamakan semua. Kalau kita mau mengambil satu pilihan, mengambil sikap, ambillah pilihan sikap yang sekiranya tidak menyakiti dua-duanya. Hmm, contoh. Kalau setahu saya ya dari guru kami seperti contoh Habib Umar, itu selalu membantu para santrinya gimana kiranya apa yang beliau sampaikan itu, yang beliau perintahkan nggak bertentangan dengan keinginan orang tua. Hmm, Kalau mereka ada anak nih mau pulang, ini saya contohkan satu contoh aja ya. Kalau anak izin mau pulang kepada beliau, kalau izinnya cuma izin sekedar biasa aja pengen pulang atau alasan ini alasan itu beliau bisa mengizinkan bisa tidak. Tapi kalau sudah bilang mau pulang kenapa? Disuruh orang tua. kalah semua udah. Itu beliau ya udah. Jadi nggak kontradiktif. Oke. Anak ini nggak dilema, mana yang harus saya ikuti, apa perintah guru, apa perintah orang tua. Ya tapi orang tua itu juga harus sadar diri juga ya, gimana bisa membantu anak ini bisa mendapatkan ridho guru, gitu loh. Oke. Sebaliknya Saling ya, saling mengisi. melengkapi. Karena selama ini kan kadang orang tua itu nggak paham, gitu. Pokoknya kamu harus ikut aku, gurumu itu orang lain, bukan orang tua kamu. Nah, itu ini satu hal yang Jadi selama ini banyak menimbulkan gesekan. konsekuensinya kalau seseorang orang tua ya sudah memasukkan anaknya ke sebuah pesantren atau menitipkan di sebuah lembaga pendidikan barangkali,
maka harus siap dengan konsekuensi gitu Betul. ya. Karena ketika kita mungkin berobat ke dokter, ya, masa kita mau request kalau bisa obatnya yang manis ya, kalau bisa obatnya yang ini, itu bermasalah itu. Harus manut pada Iya, dokternya ya. betul. Oke, Ya, insight-nya menarik sekali. Terakhir ini motivasi untuk anak-anak supaya bisa berbakti kepada orang tua dan guru. Silahkan Ora. pastinya kita harus tahu di dunia ini teman-teman mana yang prioritas, ya. Salah satu hal yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita dalam kehidupan kita itu adalah orang tua kita, ya. Termasuk orang tua kita juga adalah guru kita. Ini bagi saya orang tua dan gurunya ada dalam derajat yang sama. Dan, ridho beliau berdua itu akan menentukan kebahagiaan hidup kita di dunia sebelum akhirat, ya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah menyampaikan dalam kitabnya, "Alladzi la ya'taqid jalalata ustadzihi la yuflih." Ya, Mmm, siapa orang yang bukan tidak taat, bukan. Dia memandang gurunya dengan pandangan biasa saja, tidak hormat, tidak takzim. Maka yang seperti itu tidak akan beruntung dunia sebelum akhirat. Jadi selama ini mungkin ada yang mengira, "Oh, kalau hubungan saya dengan guru nggak baik-baik saja, oh berarti itu ya nggak masalah." Enggak, itu akan berpengaruh loh bagi keberkahan hidup kamu, bagi ketentraman hidup kamu, ya. Dengan, makna yang sama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah menyampaikan, "Man aradal falah falyasir turaban tahta aqdamis syuyukh." Nah, siapa yang mengharapkan kebahagiaan, keberuntungan, maka hendaklah dia itu menjadikan dirinya butiran debu di bawah telapak kaki para guru. Masya Allah. Terima kasih Lurah, Ya, jazakumullah khair, jawabannya sangat menarik sekali. Sebetulnya masih banyak sekali teman-teman yang mengirimkan pertanyaan, akan tetapi karena keterbatasan waktu dan beliau juga harus, beranjak ke tempat berikutnya. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya, insya Allah next time akan kita bahas di waktu yang lain. ya, Oke Lurah, semoga sehat selalu, tambah berkah selalu, semakin diberikan kemudahan dalam amin, dakwah dan semua urusannya. amin, siap. Oke teman-teman, demikian, untuk sesi Anda bertanya, Lora menjawab di kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.